Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Malam ini kami berada di Masjid Al-Furqan untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah. Pada malam hari ini sebagai penceramah adalah Bapak Al-Ustadz Andi S. Dan terlihat di layar kaca pembukaan untuk pada malam hari ini dipimpin oleh Pak Mamat. Dan untuk itu marilah kita ikuti ceramah tarawih malam ini. Kami melaporkan dari Al-Furqan, Pademangan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karenanya kita masih diberikan peluang dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa yang telah kita laksanakan 4 hari yang hitungannya pakai satelit. 3 hari lah puasanya. Kalau pakai Senin, teropong tadi. baru 3 hari. Jadi di Indonesia ini ada yang pakai satelit, ada yang pakai teropong, ada yang ngeker, malamnya ngeker dulu, ya kan? Ada yang pakai satelit, jadi sudah dilihat kapan ini, sudah tahu tanggal-tanggal, hari-hari, bagaimana bulan nanti keluar tenggelam, biar di laut tuh kelihatan itu. Kalau kita di kapal laut. Habis kemarin kita ke Bromo, indahnya itu melihat bulan. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum Ramadan ini kebetulan saya pernah ketemu dengan ponakan dari Sulawesi Selatan. Kebetulan tugas di Amerika, jadi imam besar bersama dengan Ali Samsi. Di saat berjamaah dia mimpin salat, begitu salam kiri kanan ada yang masuk. Setelah masuk, orang itu diam, tenang, yang kayaknya gelisah. Dia sampaikan cerita sama saya berdua. Apa pesan-pesannya? Saya tanya. Kebetulan bekas murid saya waktu saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Sulawesi Selatan Maros, Kabupaten Maros. Tadi katanya diam teman. Alhamdulillah. Tapi kelihatan gelisah. Dia bilang, dia tanya setelah itu, setelah zikir, sholat sunat, kenapa kayak gelisah? Ternyata kegelisahan dia karena masbuknya. Padahal dia mualaf, masbuknya sholat dia gelisah sekali. Jadi katanya orang-orang Amerika kalau mau berjamaah sebelum berkumandang azan. Jadi kalau dia begitu azan dia datang menyesal. Jadi dia ingin datang ke masjid, dia dengar langsung azan dikumandangkan di dalam masjid, tidak di rumah. Hebatnya ini orang-orang yang banyak mualaf, yang sekarang perkembangannya alhamdulillah
yang bagi-bagiin minyak yang dijual 2.000, 3.000 1 liter setiap seminggu sekali, nggak masuk, nggak terpilih. Yang bagi-bagiin minyak, yang nggak bagiin minyak, totonya terpilih. Wah, gembira warga masyarakat, wah beruntung saya dapat. Kadang-kadang antri bawa KTP, sama panitia, ya, wah ya, KTP-nya mana? Tapi dia tidak pernah datang ke masjid ini bawa KTP, daftarkan saya adalah orang yang akan nantinya bersedekah. Ya kadang-kadang gelisah, kadang-kadang kita kalau nggak dapat kartu lansia, kok gelisah, dimarahi RT ini bagaimana sih RT? RT bagaimana sih, kok nama saya nggak ada? Kemarin datang dari kelurahan survei, mana orangnya? Wah nggak ada nih, wah nggak bisa nih, datang RT-nya jangan Pak lagi keluar. Begitu kan? Kedua datang lagi, kok nggak ada lagi? Gelisah dia, nggak dapat itu. Gembira dia dapat minyak kemarin ini. Setiap hari warga kemarin sebelum tanggal 14 minyak berhamburan itu. Kebetulan saya yang tukang ngawasinnya. Di kecamatan jadi tukang ngawas, wah ada yang masih sembako 1 ini harganya 90.000 dibayar 17.000. Saya ingat lagi, ada yang 1 rumah 2, ada yang dapat beras murah hanya 10.000. Bayangkan di depan usaha ada itu antrian beras, mereka kasih malah secara gratis kepada masyarakat. Gembiranya, apakah itu orang-orang yang sukses? Kemarin tadi anak saya, oh si Fulan masuk lu, padahal nggak pernah muncul. Makanya bilang jangan-jangan curang. Ya curang itu sudah wajar, karena di Al-Quran sudah ada surah kecurangan, surah ke-83 ya Ustaz, Al-Mutaffifin, surah kecurangan. Sudah ada surat yang namanya surat kecurangan, surah ke-83. Al-Mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Ada di Al-Quran surah ke-83. Berarti wajar saja Allah sudah memberitahukan nanti banyaknya orang-orang yang curang. Di Al-Quran sudah ada itu, jadi nggak usah pusing. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Jadi presiden apakah sukses? Belum tentu sukses. Presiden Soekarno apakah sukses? Saya lihat setelah dilihat filmnya saat mau ke tempat yang lahat, ternyata bukan mobil sedannya yang dipakai, mobil ambulan. Bapak Presiden kedua meninggal dunia, ternyata dan istrinya bukan mobil Alfamartnya, bukan mobil Mercy-nya, Jaguarnya bukan, tapi mobil ambulan yang dipakai, yang kadang-kadang pinjam dari puskesmas, dikhususkan. Ternyata ranjangnya begitu bagus, kasutnya begitu bagus. Tidak ada, hanya kain kafan yang masuk ke liang lahat. Ternyata nggak ada yang wajar. Manusia itu dalam kerugian. Yang sukses itu bagaimana? Yang sukses nantinya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Imran di urutan ayat ke-185, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Kata Allah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah sukses, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah menang. Itu yang sukses. Jadi hitungannya nanti di akhirat ada faktor-faktor yang menuju
pemimpin yang adil, kata Rasulullah. Seseorang yang hatinya ke masjid, alhamdulillah segini orangnya yang jamaah, entar subuh bisa gak? Insya Allah. Konsisten seperti ini, alhamdulillah. Saya pak ketua masjid, makanya saya jadi ketua masjid biar ke masjid terus tiap pagi subuh dengan istri. Jadi perempuan ibu-ibunya hanya 2 orang di sekelilingnya, dihitung-hitung mayoritas muslim, mayoritas yang dapat kartu lansia, yang dapat KJP, tapi yang sholat subuh hanya 2 terus saya lihat. Yang subuh saya itu kalau dia lagi, kalau maghrib ramai itu biasa. Kalau subuh ini yang susah. Nah, kalau subuh yang datang itulah orang-orang yang sukses, yang hatinya ke masjid. Orang yang ngasih kanan, yang kiri nggak kelihatan. Makanya kadang-kadang alhamdulillah lagi lewat kelopak ada orang yang nggak mau dilihat. Alhamdulillah ada yang saking kerennya dia kasih lihat, nih cepean saya masukkan. Ternyata uangnya yang jatuh di sebelah kanannya, dia lihat temannya, dia masukin, dia ketawa, ya ada uang cepet, jangan-jangan uang dia ambil, dia masukkan juga. Wah, gembiranya dia. Ternyata dibisikkan, kakanda, itu uang kakanda yang tadi jatuh dari kantong sebelah kanan. Ya Tuhan, ternyata uangnya sendiri. Jadi pemimpin yang adil, yang hatinya dekat dengan masjid, seorang pemuda yang saat datang gadis yang cantik mendampinginya, saat belum menikah dia mundur 1000 langkah. Dia beritahu orang tuanya, tadi saya ketemu, saya dirayu dengan gombal, saya mundur 1000 langkah, dan tolong ibu dan bapak saya, tolong carikan jodoh kepada saya. Begitu kalau dia lihat kan ini, carikan jodoh. Anak kita, saya 21 tahun, anak saya 22, sudah saya siapkan. Tahun depan kamu nikah, 2 orang lagi, yang umur 23 sama umur yang 22, sekali 2, jangan satu-satu. Karena 2 tahun yang akan nikah, kamu pasti menikah juga. Lebih baik sekarang berdua. 2 tahun kemudian anak saya 5, 2 lagi. Dan nikahnya nggak di sini, saya bawa ke Sulawesi Selatan, Bu, sama santri yang ada di sana. Hafal Quran lagi. Kamu berdua lagi. Doya nanti juga kamu pasti nikah lagi. Sekarang aja, jangan lama-lama. Sekaligus 2 coba. Yang terakhir cuma 1, karena cuma 5, yang 1 di Jakarta, 4 Sulawesi semua yang nikah. Itu kalau mau sukses pasti umur 23 mereka. Katanya takut apa enggak, akhirnya tadinya nganggur, korbi kok pengangguran Republik Indonesia. Tapi setelah nikah ya di wali kota walaupun PJLP, di sekolah Muhammadiyah jadi bagian adminnya, yang 1 guru bahasa Inggris, yang kelima karena dia hafal Quran. Hafal Bu, diterima di mana-mana gratis. Hamka 8 juta 1 semester. 8 juta 1 semester. Seandainya 8 semester, hitung sendiri berapa? 8 semester, 1 semester 8 juta. Berarti 1 tahun 16 juta. Kali 4. Bingung kita. Saya masukkan. Ini sertifikatnya hafal Quran. Udah Pak, besok tunggu dari rektor keputusan. Gratis. Dari pertama masuk sampai terakhir. Cuman bayar saat mau wisuda pakai toga. 2 juta. Ini. Kenapa? Tadi dia mundur saat ada laki-laki gak mau dia mundur, tapi dapat jodoh juga. Brimob lagi, polisi lagi, nggak pernah ketemu lagi, dijodohkan lagi. Semua kita jodohin, nggak pernah kenal lagi dengan orang. Aduh,
berarti nggak ada. Karena menurut orang tua baik, menurut anak itu baik. Saya begitu Pak, nikah juga sampai punya anak 5 sampai sekarang. 1 cukup. Ya enggak? Sehidup. Jangan semati. Repot nanti. Dan ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, pesan saya, hati-hati bapak-bapak, jangan jatuh di kamar mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jatuh cinta kembali. Dua itu bahaya itu kalau orang tua. Jangan jatuh di kamar mandi. Dan yang kedua, jangan jatuh cinta. Ya, kita kembali ke pokok persoalan. Wajar kalau Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang kita kejar untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat. Innal muttaqina fi jannati wan na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa, Allah akan tempatkan dia ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya ini tercatat sebagai orang-orang yang terdaftar nantinya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.